mau ngajak teman-teman buat dengerin cerpen yang kemarin aku tulis dan itu menang dalam uh, lomba menulis cerpen se-Indonesia yang diselenggarakan oleh penerbit Aksara Makna yang bertema kenangan. Jadi kemarin cerpennya ini ditulis dalam bentuk Word lalu dikirim ke email Aksara Makna, penerbit Aksara Makna. Dan alhamdulillah cerpen yang saya tulis ini bisa masuk dalam 100 cerpen terpilih yang dipilih oleh penerbit Aksara Makna. Jadi alhamdulillah saya sangat bersyukur sekali. Sekarang bukunya sudah diterbitkan dan meskipun covernya ini bukan judul dari cerpen yang saya tulis, karena yang di cover ini adalah yang dapat juara 1, sedangkan saya belum waktunya. Oke. Jadi saya akan bacakan novel cerpen yang saya tulis. Nah, cerpen yang saya tulis judulnya Maaf Untukku. Ini ada di halaman 111. Maaf untukku. Hari ini awan tampak berbeda. Ia seakan membiarkan sang raja langit bersinar dengan gagahnya. Mungkin ia sudah bosan setiap hari mendengar omelku setiap akan berangkat ke sekolah. Gak ada payung lah, jalan becek lah. Dan pada akhirnya aku pun bolos sekolah. Sebenarnya hujan menguntungkanku, tapi di depan mama aku berpura-pura tidak suka hujan. Namun, hari ini alasan itu tidak berlaku lagi. Assalamualaikum, Maira. Seorang gadis dengan setelan macam ustazah, tapi bukan. Tiba-tiba muncul begitu saja. Namanya Musdalifah Nur Rohmah. Kalau aku biasanya manggil dia Cipah. Mai, jadikan kita ke perpus kelak siang. Beruntung ada Cipah. Sekarang hanya dia yang mau berteman dengan aku. Aku tahu diri. Siapa sih yang mau berkawan dengan orang senakal aku? Anak orang miskin yang minggu lalu menyebut guru barunya pembantu. Berjuta maaf, rasanya tak mampu mengobati hati yang kulukai itu. 5 tahun yang lalu, saat ayah saya masih menjabat sebagai manajer di perusahaan kelapa sawit, hidup kami tidak seperti ini. Aku selalu makan enak dan bergizi setiap hari. Sejak perusahaan bangkrut, kami pindah ke kontrakan yang kecil dan berpisah dengan Kak Rani, asisten rumah yang sudah kuanggap kakak kandungku sendiri. Aku sangat menyayanginya, jadi aku sangat parah saat dia pindah ke luar kota. Beberapa mahasiswa magang datang ke sekolah. Mereka menggantikan beberapa guru mengajar. Hari itulah saya bertemu dengan Bu Rani, pembantu kami dulu. Saya benar-benar tidak menduganya. Dengan lantang kepada salah seorang teman, Bu Rani itu mantan pembantu saya loh. Astagfirullah, semua orang melirik saya sinis dan saya sangat malu. Sejak itulah saya mengasingkan diri dari teman sekelas. Betapa sombongnya aku, ya Allah, aku pun menangis. Tibanya di perpus, tanpa sengaja aku berpapasan dengan Bu Rani. Kebetulan sekali. Maaf Bu, diriku sambil menundukkan kepala dan berusaha menghindarinya. Sontak Bu Rani menarik tanganku, memelukku dan berkata, "Kamu Maira kan? Kakak rindu kamu, Ra. Alhamdulillah, Allah mempertemukan kita lagi. Kamu apa kabar?"
Masih ingat kakak kan? Pertanyaan beruntun itu tak dapat kucerna satu-satu. Yang jelas, aku bahagia dan ingin segera memberitahu mama dan papa tentang hal ini. Teman-teman, yang saya tulis nampak sekali masih banyak kekurangan di sana sini, terutama koherensi antara paragraf yang satu dan paragraf yang selanjutnya. Mungkin kedepannya itu bisa menjadi pelajaran dan bisa saya perbaiki lagi. Nah, untuk teman-teman yang suka menulis, bisa ikutan lomba menulis yang diselenggarakan oleh Aksara Makna. Itu banyak banget, mulai dari cerpen, ada juga yang puisi seperti saya. Ingat ya teman-teman, walaupun kita belum bisa seperti orang hebat, namun kita jangan pernah ragu untuk memulai. Mulai aja dulu, siapa tahu ini adalah jalan yang terbaik untuk kamu. Oh ya, dari tadi aku bacain panjang kali lebar. Paham nggak sih? Kalau gitu aku kasih tahu kesimpulan dari cerita yang aku buat itu. Ada seorang gadis namanya Maira. Dia berubah menjadi anak yang nakal karena ekonomi mereka yang menurun. Lalu pada suatu hari dia mengatakan kalau guru PL atau guru yang baru datang ke sekolahnya itu adalah pembantunya. Dia mengatakan itu kepada teman-temannya. Jadi teman-temannya yang tidak suka menjauhinya, kecuali satu orang sahabatnya yang namanya itu adalah Cika. Sampai akhirnya si Maira ini merasa menyesal dan juga dia minta maaf kepada gurunya. Sebenarnya pesan moral yang dapat kita ambil dari cerita ini, walaupun kita berbicara benar, namun kita juga harus tetap memperhatikan perasaan dari lawan bicara kita itu. Apalagi yang kita ucapkan itu adalah sesuatu yang bisa saja menyakiti hati orang lain. Nah, buat teman-teman yang pengen ikut lomba menulis, saran saya, karya yang dibuat itu harus original atau asli buatan sendiri, karena itu sangat mempengaruhi terhadap penilaian. Dan juga cerita yang dibuat harus sesuai dengan tema. Kalau misalnya penerbit menyarankan tema tertentu, dan juga ceritanya tidak boleh meniru ataupun memplagiat karya orang lain. Kalau naskahnya diminta dalam bentuk file, misalnya seperti Word atau PDF, usahakan menggunakan format file yang benar. Format file biasanya menggunakan font Times New Roman, ukuran huruf 12, margin normal, dan spasi 1,5. Kira-kira lebih kurang seperti itu.